Oke bosku, balik lagi sama gua. Nah, jadi di sini gua lagi bongkar ini ya, lagi bongkar Ereking. Ini Ereking basicnya tahun 2005 ya. Ini mulus banget sih. Jadi ini motor nih kendalanya apa ya? Berat. Jadi diajak stop and go, gas-gasan. Ini gua rasa emang berat sih ya, nggak enteng gitu ya. Tapi kalau buat kalau buat atas itu emang standar sih, cuma di bagian bawah ke tengah aja ini. Jadi bagian bawah ke tengahnya dia berat ya, dia berat parah sih ini. Dan di sini untuk ownernya itu nyerahin ke gue sih, yang penting dipakai harian, terus stop and go, terus di jalan perkotaan itu dia enteng lah, dia maunya ownernya seperti itu ya bosku. Dan di sini juga gue mau ada sedikit porting lah ya, sedikit porting dan perubahan di head lah ya, biar bawah sama tengahnya itu insya Allah ada lah ya. Pokoknya gua buat untuk bawah tengahnya itu dia enteng lah. Ini kondisi mesin dia seger banget tuh bosku. Ini full original ya. Nah, itu ya. Ini headnya juga masih standar ting-ting. Nutnya juga dia masih ini, nutnya apa namanya, squeeze-nya juga dia masih lebar banget ya. Oh, dia masih lebar banget. Tapi kalau misalkan gua koreksi ya, ini untuk bagian head, ini gua koreksi dia udah papasan, tapi papasannya dia tipis banget sih. Karena nutnya itu dia udah hilang nih, nutnya dia udah hilang. Paling nut itu kisaran 0,3-0,4 ya bosku. Jadi dia ini mungkin papasnya cuma ngilangin nut aja, selebihnya balik ke standar gitu ya. Balik ke standarnya lagi dari lebar squeeze, sudut squeeze-nya gitu ya bosku. Karena di sini untuk nutnya dia udah nggak ada nih. Jadi di situ nanti untuk head kita ya lebih lanjut lah. Nanti gua ukur ulang biar lebih enak dari sebelumnya lah ya. Oh, dia di sini nggak pakai packing kayaknya. Oh, pakai. Soalnya ini rapat banget ya bosku. Packingnya dia ada. Packingnya rapat banget. Nah, dan untuk packing ini ukurannya 0,5 ya. Ini yang tembaga ini ya bosku. Cuma mungkin dapat nyikat sih ini. Bloknya ini OS berapa ya? Kayaknya sih ini masih standar ya bosku. Coba kita cek ya. Keraknya tuh tebal banget nih. Kita cek dulu.
Oh, nah, tuh keraknya ya bosku, kerak di atas piston itu. Untuk piston kayaknya ini dia masih standar ya. Oh enggak, dia OS 25 nih, nggak kelihatan ya bosku, kelihatan nggak sih tuh, OS 25 ya. Jadi ini dia udah naik 25. Jadi kita lanjut lepas dulu bloknya ya bosku. Nah bosku, jadi ini untuk bloknya ya. Nah untuk dari segi packing aja ini kelihatan. Nah, jadi intinya motor ini bloknya pernah dibuka karena pernah naik OS juga ya, karena OS-nya itu gue lihat OS 25 ya. Nah dan untuk segi portingan di sini dia udah porting tapi cuma kulit jeruk aja lah ya, tanpa ada mengubah ukuran sedikit pun ya. Nah dan lagi semenjak gua bawa ini motor kemarin ya, ini gua bawa motor, gua rasain sebenarnya bawah sama atas itu kurang ya, jadi kurang responsif. Kalau untuk atas sih lumayan ada lah ya, karena di sini untuk exhaust dia masih kecil juga ya. Ini rencananya mau gua robah juga exhaust. Tapi kenapa dengan adanya spek seperti ini, gua rasa bawah dan tengahnya itu agak lemot, karena di bagian sini exhaust bagian luar dia udah lebar ya bosku nih. Kelihatan nggak? Tuh. Jadi antara apa namanya? Nah, nih antara asbes knalpot dengan si exhaust bagian luar ini lebih besar exhaust bagian luar ya. Makanya kenapa ini asbes bisa kecil ya, karena standarnya itu asbes tuh dia agak tebel ya bosku, tapi ini dia tipis, mungkin dia mengikuti ini. Nah itu kalau menurut gue pribadi, kalau untuk harian cara porting seperti ini untuk exhaust luar itu kurang apa ya, bukan salah sih ya, namanya kreasi masing-masing ya, bebas lah ya, berkreasi itu seperti apa yang kita pengen lah. Tapi kalau di versi gue pribadi yang udah yang seperti ini tuh emang bikin gak enak ya untuk bagian luar. Jadi kalau untuk bagian luar itu harusnya mengikuti standar standar asbesnya aja. Nah kalau ini kan dia mentok kan bosku tuh, dari asbesnya aja ini dia udah nggak jelas ya. Yang satu tipis, yang satu tebel, tuh sebelah sini tebel, sebelah sini sedang, sebelah sini tipis kan. Karena apa? Karena di bagian exhaust luar ini dia dihantam mata tuner. Sekarang asbes aja yang standarnya itu dia tebel banget ya bosku. Itu dia tebel, lebih tebel daripada ini gitu loh. Makanya ini asbes ini mungkin bekas dikecilin lah ya, karena mengikuti ini. Tapi tetap aja tuh, dia tetap aja mentok ya bosku nih. Tuh. Nih ya, nih. Tuh, dia mentok asbes ya. Sebelah sini juga sama ya, tuh kan bahkan sampai keluar ini sama ya. Jadi ini exhaust bagian luar harusnya jangan jangan di porting ya kalau untuk harian. Bahkan yang untuk balap pun nggak begini-gini amat sih kalau menurut gua ya. Di versi gua sih nggak gini-gini amat kalau untuk balap juga ya. Jadi bentuknya dia seperti ini. Dia malah mengikuti bentuknya tuh kayak exhaust dalam lah, misalkan seperti itu sih kalau lihat dari gua dari seginya ya. Tuh, dia mengikuti bentuk exhaust dalam, dia kotak jadi keluar kotak terus gede lagi kan. Nah, dan juga diperbesar di bagian luar. Dan untuk dalamnya sih kalau gua perhatiin ini kayaknya masih standar ya. Coba gua ukur dulu ya bosku. Nah, tuh. Ya. Ini masih 27,5. 27,5 ya, bosku. Jadi untuk tingginya ya. Nih. Masih kelihatan nggak nih ya? Untuk tingginya, tinggi exhaust itu cuma naik 0,5. Sedangkan untuk luar sini udah bukan 0,5, ini udah berapa mili nih kemakan.
Terus untuk apa namanya, porting bagian luar sini itu nggak rekomendasi sih kalau gua ya. Kalau bagian luar sini, bagian luar exhaustnya ya, bagian yang arah ke knalpot itu semaksimal maksimalnya itu mengikuti asbes orinya ya. Asbes ori ini kan dia tebel nih ya kan, tebel. Jadi kalau mau porting di bagian luar exhaust ya untuk racking itu cukup mengikuti ukuran asbes originalnya gitu. Jadi secukup itu aja, nggak usah over gitu loh maksud gua. Nanti efeknya ya kayak begini kan, bawahnya agak kurang karena kalau secara detail udaranya dia mentok ke asbes ketika apa ya, udara kotornya dia mentok lah. Jadi flow-nya itu dia kurang gitu loh maksud gua. Itu ya bosku. Terus gua cek lagi untuk di bagian sini ya. Nih di bagian boring, nih bagian depan ini kayaknya entah itu bekas nge-gym ya. Kayaknya sih bekas nge-gym sih ini bagian depan. Kalau bagian belakang dia agak mending sih. Nih, yang bagian depan yang benar-benar jelas ya tuh. Tuh. Ini depan ini jelas, terus gua raba bener-bener gua rasa. Ya, ini bener-bener gua rasa di bagian bawah sini dia ada seperti garis-garis tipis banget. Pokoknya kerasa tapi tipis banget ya, nggak tebel gitu ya bosku. Nah dan lagi untuk di bagian busport ya bosku, ini busportnya dia tinggi banget. Ini gue ukur busportnya ada di angka 37,5 ya bosku. 37,5 dari 40 aja itu udah 2,5. Berarti tingginya busport ini kisaran dari standarnya ya, kisaran kurang lebih 3,5-an sih tingginya ya. Terus untuk apa namanya? Untuk transfer ini dia 41 ya bosku. Ini dia 41. Ini masih cukup lah ya. Tapi buspot ini tinggi banget gitu kan. Makanya kenapa gua rasa di bagian bawah sama tengah ini pantesan agak kurang gitu ya. Jadi kurang responsif. Ditambah exhaust seperti ini untuk bagian luar, tambah lagi buspotnya dia lebih tinggi. Tapi untuk atas emang lumayan sih ya, lumayan walaupun agak nahan tapi seenggaknya responsif atasnya lumayan lah. Tapi untuk bawah dan tengahnya ini agak sulit ya bosku. Agak sulit nih, buspotnya dia tinggi banget, terus exhaustnya kecil, dan bagian exhaust luar ini dia over ya bosku. Ini menurut gua nggak akan maksimal sih. Bagusnya emang dicor ulang sih sedikit ini ya. Ini gua cor ulang dikit, jadi gua bentuk ulang gitu, dicor ulang sedikit sih ya bosku, biar nanti si bagian luar sini kita bentuk ulang lah ya, kita tuner ulang, kita bentuk ulang. Soalnya kalau misalkan di lem porting bagian exhaust itu dia nggak akan kuat karena dia posisi udara keluar tuh melewati exhaust dan posisi ledakan api itu keluarnya lewat sini, jadi nggak akan kuat sih kalau di lem porting karena gue pernah ngalamin juga dulu ya. Itu nggak akan kuat kecuali di lubang-lubang yang lain ya, di lubang-lubang udaranya masuk itu di lem porting dia masih kuat kok. Nah, bosku, jadi ini untuk bagian luar exhaust ini udah gua cor ya. Ini gua cor ulang, tadinya ini kecil banget sih, nggak ukuran segini ya. Kisaran 25 mili lah lebarnya ya untuk awal. Jadi ini udah gua papas dikit nih, jadi tinggal gua lanjutin aja sih. Jadi membuat ukurannya itu seukuran dengan eh lubang knalpotnya ya. Karena emang standarnya pun dia lebih kecil ya. Lebih kecil itu kalau nggak salah di ukuran 30,5 lah ya. Kalau nggak salah sih kurang lebih ya, kurang lebih lah. Dan untuk ukuran kepala knalpotnya itu untuk besarnya di kisaran 31,5. Oke. Jadi di sini langsung kita eksekusi lanjut ya.
Untuk exhaust ini kita udah benahi ya, dan ini kita ukur sesuai asbesnya ya bosku, ini sesuai asbesnya. Dan untuk porting pun ini udah beres ya, tadi lihat video proses portingnya lah ya bosku. Ini untuk portingnya, tapi belum finishing ya bosku, ini belum finishing, belum gua halusin. Untuk di bagian radiusnya tuh exhaust juga. Jadi ini kita finishing dulu ya, nanti baru gua jelasin pakai ukuran berapa ya bosku. Oke, untuk harian touring lah, ini blok ranking harian standar bobok, karbu standar. Oke. Oke bosku, jadi ini untuk blok sudah beres ya. Tuh. Ya, bosku. Dan itu untuk exhaustnya. Ini untuk lubang transfernya ya. Ini harian touring ya bosku, jadi gua nggak terlalu banyak mapas juga. Dan untuk ukuran-ukurannya di sini untuk transfer itu gua biarin di standarnya aja ya bosku. Ini gua biarin di standarnya aja. Untuk transfer paling dilebarin dikit ya, 0,5 kurang lebih ya, paling kisaran 0,4 lah. Pokoknya patokannya 0,5 ya bosku, kurang lebih. Dan untuk busport ini gua biarin bawaannya ya, karena untuk busport ini dia udah tinggi banget, 37,5 ya. Sebelumnya kita ukur itu 37,5 sih kalau nggak salah. Dan untuk exhaust ini kita udah benahi ya bosku. Ini mengikuti asbes knalpotnya ya. Nah, ini ya bosku. Untuk lebar exhaust, nah ini ya. Untuk lebar exhaust di sini gua pakai 38 ya bosku. Jadi nggak usah terlalu lebar juga. Karena permintaan dari owner, ini motor pengen knalpot standar bobok, terus karbonnya standar, jadi di bawah stop and go-nya enak. Jadi untuk lubang-lubang porting di sini itu jangan terlalu besar-besar ya. Ditakutkan nanti kompresi primernya dia malah berkurang, yang ada nanti bawahnya malah nggak enak ya. Makanya kemarin juga ini di bagian exhaust ini gua cor ulang, karena emang di bagian exhaust itu dia, kalau menurut gue pribadi sih, bagian luarnya itu kurang maksimal. Seperti ini ya bosku. Seperti biasa untuk bagian dinding-dinding dalam itu pasti gue buat kasar. Ya, mungkin bosku bosan lah dengernya. Jadi intinya untuk mengaduk bahan bakar, ketika bahan bakar itu dia melewati dinding transfer bagian primer sekunder ini ya bosku. Oke. Nah, dan ini untuk exhaustnya. Tuh. Jadi di sini kita tinggal pasang aja bosku. Pokoknya pantengin terus. Oke bosku, jadi ini pemasangan ya. Dan untuk takingnya kita ganti yang ori ya, karena sebelumnya ini dia KW, dia tipis. Jadi ini yang ori ya. Oke. Jadi untuk packing ini kita ganti yang ori ya bosku. Nih, kita ganti yang ori. Ini sekarang kita pasang. Karena bawaannya itu packingnya dia KW ya. Ini megar sekali. Yo, dan untuk bautnya ini ya bosku, ini ukurannya 13. Ini baut apa sih namanya? Din, baut probol. Iya, probol. Enggak semua probol sih, ada titanium. Titanium kali ya.
Dan di sini untuk OS-nya kita naik ke 50 ya. Ini awalnya 25, jadi sekarang kita pakai 50. Karena 25 kemarin itu boringnya agak baret dikit ya, dikit banget sih. Cuma ya biar nambah-nambah power aja lah, jadi agak dibesarin dikit ya bosku. Sekalian untuk cleaner ini biar rasa baru lah. Dan ini untuk headnya ya bosku. Ya. Nih, ini headnya ya. Anjay. Emang lu biasanya ngeludahin apa, Cok? Laju baik. Matrai. Oh, matrai. 200.000 ya matrainya. Hah? Oke bosku, jadi ini untuk mesin sudah dipasang ya. Jadi sekarang kita tinggal tes, nyalain aja ya bosku. Yang kecil. Jadi kita banjirin rayon-rayon dikit ya bosku.
Oke bosku, jadi sekiranya seperti itu sih ya untuk suara dan RPM-nya ya. Ini bahan bakar perih juga nih. Ini bahan bakar menggunakan turbo ya bosku. Terus untuk dari segi porting ya inilah. Jadi intinya nanti gue bakal coba apa ya namanya? Ya kita minta review dari orangnya aja ya. Kalau misalkan pas dia nyoba gitu kan sekiranya sudah sesuai dengan permintaan atau belum kan gitu. Karena ini spek untuk harian aja ya, harian touring lah. Mana Pak? Kurang nggak? Bawahnya kurang nggak responnya? Dari responsif bawahnya atau sama tarikan atasnya gitu Pak? Atasnya belum berada, rame. Belum masuk sih. Jangan masuk mumpung di sini. Ya udah, yang penting kan halus. Ada berapa? Ada itu punya Topik juga belum di. Oh ya Topik. Nah, ini punya orang luar semua. Nah itu punya sendiri. Ada besok lah di garap, ada satu lagi. Besok lah. Oh tuh. Kamu tahu. Dari kalau saya yang rasain wah dari awal sih ya, yang bawah ada Iya. sekarang. Kemarin kan, aduh, ini kan ngeden kan kemarin. Iya ngeden banget. Gua harus minta ampun lagi. Terus itu juga tuh yang apa yang det Iya. nggak ada kan sekarang? Nggak ada, udah nggak ada. Nggak ada kan exhaustnya kemarin dibenerin. Iya. Exhaustnya kemarin. Udah enak banget, bos. Terus atas juga udah beda sih kalau saya bedain nama yang kemarin. Ini lebih gigit lagi, lebih teriak lagi. Incar sepi. Ini juga mesin belum ini mau diterap nanti. Yang biru. Biasa lagi oprek Pak. Iya. Tapi benar sih gitu, cukup Pak. Cukup lah. Cukup Pak. Nanti kalau di itu mah baru yang lain, yang mau dipretel itu mah gak standar. Yang penting enak dipakai gitu.